ingin selalu dekat mendengar suaramu tuh lebih dari segalanya. Ku ingin mengenalmu, rahasia hatimu, hanya itu rinduku. Memilihmu bagian yang terbaik
pagi hari ini. Yang diberkati Tuhan kita bersama katakan amin. Tuhan Yesus kasih kos kanan kiri. Tuhan kita baik, Tuhan sahabat kita, Dia selalu ada buat kita. Haleluya. Yesus namanya. Sama-sama. Oh, satu penuh kasih.
mungkin boleh bergandeng ya, digandeng. Disayang ya temannya ya. Kita bersama di dalam Tuhan. Yuk, saya di sini dengan para singer. Kita mau bergandengan. Lambaikan tangannya bersama di atas begini ya. Haleluya. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat dari alam. Aku disayang Tuhan. Lagi. Sayang, sayang, disayang. Haleluya Yesus. Waktumu yang terbaik buat kami. Waktumu yang tepat dalam setiap hidup hamba. Glory bagimu Yesus. Selalu Tuhan menjawab doa. Namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah
Dia jadikan semua, bukan terlihat. Dia jadikan semua, bukan terlihat. Dia saatnya tiba, Tuhan akan memberkati kami lewat firman-Mu. Kami menyediakan tanah hati kami yang paling subur. Kami membuka lebar-lebar telinga kami, sehingga ketika firman-Mu datang kepada kami akan memperoleh berkat yang luar biasa. Kami yakin firman Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Namun sepulang dari tempat ini, kami beroleh berkat yang luar biasa. Oleh karena itu Tuhan, berkenanlah Engkau berbicara kepada setiap kami. Oleh karena kami telah siap mendengar sabda firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya dan sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari persiapkan Alkitabnya. Saya mau mengajak Bapak Ibu memperhatikan dari Matius pasal yang pertama ayat 18 hingga yang ke-25. Matius pasal 1 ayat 18 sampai dengan yang ke-25. Judul bacaannya adalah Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita." Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Bapak Ibu, mungkin Anda bertanya, "Pak Roni, iki usume Imlek kok khotbah tentang kelahiran Tuhan Yesus? Ini usumnya angpo, ini usumnya Imlek." Nah Bapak Ibu, mengapa saya mengambil bacaan ini? Karena saya nonton beberapa video yang ada di medsos, ya, yang ada di YouTube dari seorang pembicara yang sama.
Saya kagum dengan pembicara yang satu ini. Seorang yang masih muda di dalam usia, cantik lagi. Yang ketika itu dia bersama dengan Cokro TV, Bapak Ade Armando, ngobrol-ngobrol gitu. Karena nampaknya Cokro TV ini punya konten baru, punya acara baru bersama seorang yang muda, yang cantik, yang saya katakan tadi. Agama apa sih yang paling masuk akal? Jawaban singkatnya nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena agama itu cuma masuk akal untuk orang yang mempercayainya. Dasar agama dan ketuhanan memang nggak masuk akal. Konsep mengenai keberadaan Tuhan itu tidak masuk akal, makanya yang digunakan adalah iman, bukan akal. Iman itu kan percaya tanpa melihat, percaya tanpa menyaksikan. Karena Tuhan itu nggak bisa diamati, jadi tidak bisa dibuktikan ada, tidak bisa dibuktikan tidak ada. Ya udah, mentok di situ. Dasar-dasar agama itu kebanyakan dari cerita-cerita yang mirip mitos yang nggak bisa dibuktikan kebenarannya. Elemennya tuh biasanya ada jagoan yang super power. Bisa kayak bapaknya para dewa gitu, kayak Zeus, tentara raksasa, atau nabi dengan berbagai mujizat. Terungkap lewat obrolan tadi bahwa beliau yang masih muda ini tadi ternyata telah paham dengan Al-Quran itu sejak usia 10 atau 11 atau 12 katanya. Luar biasa. Sehingga dia dijadikan sebagai narasumber di salah satu acara Cokro TV. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya kagum karena apa? Beliau ini yang namanya Kumaila Hakimah. Itu orang yang sangat cerdas, yang sangat pandai, sesuai dengan bidang yang dia pelajari. Dan yang lebih mengagumkan buat saya adalah keberaniannya. Itu ngomong belak-belakan tentang realita, tentang kebenaran. Sehingga hari ini banyak juga orang yang lagi tidak suka dengan dia. Bapak Ibu, menyampaikan kebenaran bukan sesuatu yang gampang. Dibutuhkan keberanian dengan risiko yang sangat tinggi. Nah, Bapak Ibu, salah satu yang menarik buat saya, dia ini punya judul video yang ngomong begini: agama apa yang paling masuk akal? Bapak Ibu, dalam video tadi diungkapkan oleh Mbak Kumaila tadi, dia menjawab agama apa yang paling masuk akal? Jawabnya tidak ada. Orang bisa dari duduk santai-santai ini bisa bangun. Kok kau? Kecerdasan seorang Kumaila Hakimah ini bilang, mengapa saya katakan tidak ada yang masuk akal? Dia bilang agama apapun hanya masuk akal di otak pengikutnya saja. Orang lain ngelihat agama itu tadi yang bukan agamanya pasti tidak masuk akal. Yang bisa bilang masuk akal adalah pemeluk agama itu sendiri. Sebab agama ini dasarnya adalah iman. Dilanjutkan lagi, beliau ngomong iman itu dasarnya percaya dengan tidak melihat. Percaya dengan tidak melihat. Sehingga semuanya itu serba imajiner, tidak nyata. Dan dilanjutkan lagi, dia bilang Tuhan
bentuknya seperti apa, rupanya seperti apa, kita tidak pernah ngerti. Tuhan itu ada apa enggak? Tidak bisa dibuktikan. Tuhan ku gak ono. Kita tidak bisa klaim Tuhan itu ada, tapi kita juga tidak bisa klaim bahwa Tuhan itu tidak ada. Orang baru bisa ngomong Tuhan itu ada karena apa? Anda pernah berdoa dan doanya dikabulkan. Tetapi seperti apa wujudnya nggak tahu. Yang mereka-reka wujudnya seperti manusia dan lain sebagainya itu kan pikiran manusia. Seakan-akan kita berdoa itu kepada Tuhan yang bisa ngerti omongan kita. Wah, ini menarik ini buat saya. Bapak Ibu, saya tetap menghormati keberbedaan antara Kristen dengan agama manapun. Hormat saya. Kenapa? Karena saya ngerti kitab suci, ya. Saya ngerti kitab suci. Jadi saya menghormati. Toh pembicara manapun, siapapun orangnya, agama apapun, termasuk Mbak Kumaila ini tadi, pada akhirnya tetap dia mesti ngakui agamaku adalah yang terbaik. Pasti semua orang pasti akan ngomong seperti itu, agamaku yang terbaik. Nah, Bapak Ibu, saya memberikan khotbah ini yang nanti videonya juga muncul di YouTube. Saya hanya ingin mencerahkan, memberikan keyakinan iman untuk lingkungan sendiri, untuk orang Kristen sendiri, supaya imannya lebih mantap. Menjawab judul video Mbak Kumaila tadi, agama apa yang masuk akal? Jawab saya, hanya Kristen. Kasih tepuk tangan. Hanya Kristen. Nah, ketika saya ngomong hanya Kristen, saya punya tugas membuktikan bahwa Alkitab yang kita pegang ini kitab suci yang memang oleh Tuhan, diturunkan Tuhan lewat para nabinya untuk alam semesta. Bukan Kristen tok loh, alam semesta. Nah, Bapak Ibu, tadi yang dituntut adalah bukti. Bagaimana Tuhan bisa dibuktikan ada, itu bukan hanya lingkup kecil para pengikutnya saja, tetapi Tuhan ada itu untuk semua masyarakat yang termasuk bukan pengikutnya. Nah, Bapak Ibu, kita punya Alkitab itu menjawab loh, sungguh menjawab. Kenapa banyak orang itu masih tidak mau mempelajari kitab sucinya orang Kristen, padahal bahasa niki bahasa Indonesia. Kalau saudara mungkin tinggal di daerah tertentu, mungkin bahasanya juga bukan bahasa Indonesia, bahasa daerah orang situ. Untuk gampang nih, memudahkan umat itu ngerti sabda Tuhan itu ngomong apa. Supaya semua jelas. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya setuju loh dengan ungkapan Mbak Kumaila ini. Dan saya rindu, siapa tahu bisa kenalan, terus ngobrol untuk diskusi, bukan debat. Saya paling anti debat antar agama. Ujung-ujungnya nanti kebencian, saudara. Nggak ono gunane. Laporan polisi. Iya, termasuk Mbak Kumaila tadi dan Bapak Ade Armando berkesimpulan, loh, harusnya simpel ya. Agama ini tidak perlu didebat nih.
Tidak perlu rebut gegeran soal agama. Karena apa? Hanya masuk akal menurut pengikutnya. Nah Bapak Ibu, sekarang saya mau buktikan bahwa Alkitab kita itu masuk akal. Bukan hanya lingkup orang Kristen saja dan Katolik, tetapi masuk akal untuk semua manusia. Nah Bapak Ibu, dari bacaan tadi disebutkan loh, ayat ke-23, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Saudara, caranya gimana? Saya kan mesti membuktikan kepada masyarakat secara umum, bukan cuma lingkup para pengikut Yesus Kristus. Yang pertama, saya ingin sarankan, kalau mereka sempat nonton video saya, jangan a priori, jangan menolak duluan, tetapi bukalah hatimu jadi orang yang berjiwa besar, yang lapang untuk baca. Baca apa? Apakah harus Alkitab? Enggak. Kalau orang Kristen, orang Katolik, saya akan arahkan baca meniki Alkitab. Tetapi kalau orang umum, saya tidak menyarankan baca ini sudah guys. Fair. Apa yang harus dibaca? Dari yang tertulis di dalam Alkitab ini, coba dicari informasi. Apakah ada bukti atau fakta sejarah bahwa zaman dulu telah lahir bayi yang namanya Yesus, yang nanti disebut Yesus dari Nazaret? Ada enggak? Ini sejarah, catatan. Saya tidak ngajak Anda untuk membaca kitab suci, karena ada banyak orang-orang tertentu yang kalau baca kitab sucinya orang lain tidak boleh. Tetapi dari referensi yang kita baca tadi, coba dimunculkan. Apakah betul yang ditulis di dalam kitab sucinya orang Kristen itu pernah terjadi? Wong itu melibatkan manusia yang namanya Maria, melibatkan tunangannya yang juga manusia yang namanya Yusuf. Coba dicek, ada enggak pernah lahir bayi Yesus yang nanti disebut Yesus dari Nazaret? Ada enggak? Nah, kalau memang sudah ada, coba telusuri apakah betul juga lahirnya itu dari seorang bunda yang namanya Maria. Mungkin nama itu di dalam Alkitab lain ditulis bukan Maria karena pakai bahasa yang lain. Maria ini kan bahasa Indonesia. Dengan Yusuf. Namun kehamilan Maria itu bukan karena hubungan suami istri antara Maria dengan Yusuf, bukan. Tetapi oleh semata-mata kehendak Roh Kudus. Siapa Roh Kudus? Kata kudus ini padan katanya itu suci. Roh Kudus sama dengan Roh Suci. Siapa yang hanya suci? Siapa? Cuma Allah Sang Pencipta tok. Berarti kehendak Tuhan, maka Maria itu hamil. Di Alkitab atau kitab suci agama lain, apakah ada sejarah itu tertulis? Begitu loh. Kalau ada, Anda patut untuk curi
curiga, jangan-jangan bener iki sing ditulis di Injil. Jangan a priori dulu. Oh, ternyata ada. Sehingga disebut bayi ini berasal daripada Roh Kudus, kata Alkitab. Mungkin di bahasa yang lain bilang apa? Yesus disamakan dengan apa? Isa yang Al-Masih. Karena dikandung dari Roh Kudus, maka apakah mungkin ada catatan tambahan? Isa berasal daripada Roh Allah. Isa berasal dari Roh Allah. Berarti kejadiannya memang ada. Maria mengandung bukan karena hubungan suami istri dengan Yusuf, tapi kehendak Tuhan semata-mata. Maria hamil karena Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu, jangan berhenti di situ. Kan di dalam perjalanannya Yesus melayani Bapaknya, sehingga Yesus akhirnya kita sebut sebagai anak Allah atau Tuhan. Itu karena dia buat mujizat. Buta melihat, lumpuh berjalan, bisu berbicara, tuli mendengar, mati dibangkitkan. Sehingga semua orang yang menyaksikan mukjizat itu terjadi memberikan komentar spontan bahwa mukjizat yang seperti ini belum pernah dibuat oleh nabi manapun juga. Bapak Ibu, jangan pernah bermimpi kita atau nabi yang adalah manusia bisa menyamai mukjizat yang dibuat oleh Yesus Kristus, sebab Yesus Kristus adalah Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Pasti tidak bisa. Tetapi saya percaya, saya menghormati setiap nabi Allah itu disertai dengan tanda-tanda yang paling lekat. Dia banyak mujizat. Nabi Allah pasti punya banyak mujizat. Itu kuncinya kenabian. Nah, Bapak Ibu, jangan berhenti sampai situ. Kan pada saat Yesus Kristus Tuhan mengajarkan kebenaran, tidak semua orang mau terima. Tetapi sebagian besar teriak apa? Karena kepentingannya terganggu, kedudukannya terganggu, rezekinya terganggu, mereka mulai ngomong, salibkan dia, ini sesat. Bapak Ibu, hal itu saya alami loh. Saya alami. Gereja-gereja besar tidak ada yang berani undang Roni Suwono, tidak ada. Dan saya yakin Mbak Umaila akan mengalami seperti saya. Itulah salah satu saya kagum kamu berani buka kebenaran di dalam Alkitabmu sendiri, walaupun terakhir kamu mesti ngakui Islam the best untuk saya. Saya hormat, harus seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dia hidup di zaman pemerintahan siapa? Ada muncul doa iman rasuli kita bahwa Yesus Tuhan ini tadi menderita di bawah pemerintahan siapa? Pontius Pilatus. Cek, ada enggak catatannya bahwa Pilatus pernah jadi gubernur di sana? Dicek. Ini bukan bicara agama,
Tetapi ini bicara tentang sejarah. Fakta sejarah ada enggak? Oh, ternyata ada nama Yesus dari Nazaret yang harus mati bukan karena kesalahannya, tetapi harus disalibkan karena apa? Tekanan politik. Padahal Pilatus bilang, aku tidak menjumpai kesalahan orang ini yang setimpal dengan hukuman mati. Tetapi mereka tetap ngomong apa? Salibkan dia, lenyapkan dia. Cek juga, apakah betul di tempat yang disebut Golgota itu pernah dipakai untuk mengeksekusi hukuman mati di atas kayu salib atas nama Yesus dari Nazaret? Cek. Fakta sejarah, catatan sejarah itu kan jejak. Dan apakah betul dia mati kemudian dikuburkan? Terus di tengah-tengah kematiannya muncul pertanyaan yang menghantam hati rempel orang Kristen. Nek Tuhan kok mati di kayu salib? Nah, betul ya. Tidak masalah Bapak Ibu. Yesus ini kan 100% ilahi, 100% Tuhan. Juga Yesus 100% manusia. Yang dibunuh adalah yang kemanusiaannya, makanya bisa dibunuh. Untuk apa? Menunjukkan kesetiaannya dia nanggung dosa manusia sedunia ini yang percaya kepada dia tidak binasa tetapi memperoleh hidup yang kekal. Amin. Dari mana Pak Roni? Tuh lihat. Kalau tidak ada Yesus yang mati, tidak ada kebangkitan loh. Justru dia mati untuk buktikan aku hidup untuk selama-lamanya. Aku buktikan maut itu aku kalahkan. Sehingga lewat kebangkitanku, orang yang percaya di dalam namaku akan mengalami kebangkitan yang sama yang sudah aku alami hari ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan berkat yang diberikan oleh Tuhan Yesus lewat kebangkitan kepada umum adalah semua orang di luar Kristen dapat satu pengetahuan bahwa ternyata yang percaya surga neraka ada, mati belum selesai urusannya. Kenapa? Karena nanti pada hari ketiga orang mati, Jumat mati dihitung satu, geblake langsung satu. Sabtu hari kedua, hari ketiga Minggu dia bangkit. Demikian manusia yang diciptakan oleh dia, ayat 21 tadi, itu akan mengalami hal yang sama seperti yang dia teladankan. Anda bisa lihat itu nubuatan Hosea, Nabi Hosea, Hosea 6 ayat yang kedua, digenapi oleh Tuhan Yesus dalam kematiannya dia, Jumat mati, hari ketiga seperti yang dia katakan, aku akan dibangkitkan oleh Bapakku pada hari yang ketiga. Cek di sana, apakah betul ada kubur Yesus dari Nazaret itu yang kosong? Apakah betul pada waktu dia bangkit kubur itu kosong? Sebelumnya ada rekayasa. Ditempatkan petugas untuk menyegel pintu kubur Tuhan Yesus yang bentuknya seperti gua.
orang bisa masuk ke dalam. Supaya apa? Kekhawatiran tokoh agama itu dibayar dengan suap, dengan menempatkan petugas untuk menjaga kubur Yesus, kata mereka, supaya tidak dicuri oleh para muridnya. Tetapi setelah dia bangkit, kubur itu kosong. Cek juga apakah para petugas lari dan melaporkan apa yang terjadi. Bapak Ibu, cek juga apakah benar selama 40 hari Yesus yang sudah dibangkitkan ini tadi menampakkan diri kepada para rasulnya dan banyak orang, yaitu para sahabatnya, yang nanti dilibatkan sebagai saksi, menyaksikan Yesus Tuhan itu naik ke surga, kemudian awan menutup pandangan 500 pasang mata. Syarat mujizat itu harus ada saksi, garis bawahi, ya. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, mujizat-mujizatnya itu melibatkan begitu banyak saksi mata, sehingga dia diakui nabi yang paling banyak mujizat atas nama Yesus Kristus Tuhan, atau yang dulu disebut Isa yang Al-Masih. Suatu hari kelak saya akan khotbahkan judul yang menggelikan, mengagetkan, yaitu dulu Yesus sama dengan Isa Al-Masih. Sekarang Yesus tidak sama dengan Isa Al-Masih. Mengapa? Nah ya Bapak Ibu, dulu sing dimaksud Isa Al-Masih itu ya Yesus. Tetapi sekarang apologet Kristen menolak Yesus gak podo Isa Al-Masih. Gara-gara apa? Debat. Ya, suatu hari. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, cek ini tadi semua. Kalau ini benar, berarti bisa-bisa apa yang ditulis di dalam kitab suci Injil dalam bahasa Indonesia maupun bahasa bangsa-bangsa sajagat itu benar. Nah sekarang sikap a priori dari banyak orang itu ada di depan. Tidak mau baca, tidak mau pelajari, cenderung menolak untuk kepentingan menang debat. Bapak Ibu, oleh karena itu tidak heran bangsa di luar Kristen itu tidak bisa membuktikan bahwa Tuhan itu ada, bahwa Tuhan itu ada. Tetapi khotbah saya tadi saya tujukan untuk siapa? Untuk lingkungan sendiri, kalangan orang Kristen sendiri. Gimana kita bisa buktikan Tuhan itu ada? Yohanes Pembaptis ngutus muridnya, jajali kamu tanya dengan Yesus, kami harus menunggu Mesias atau sampai atau Mesias itu tadi. Sikap Tuhan Yesus sebagai Tuhan tetap konsisten. Dia tetap tidak ngomong secara belak-belakan bahwa aku Tuhan. Tidak. Dia bilang, kamu balik ke Yohanes Pembaptis, sampaikan kepada Yohanes Pembaptis, buta melihat, lumpuh berjalan, bisu berbicara, mati tak bangkitkan. Yohanes mestinya tahu aku sopo. Nah saudara, ketika masyarakat kebanyakan itu mulai bertanya, Tuhan kamu di mana? Kamu ada ndak? Engkau ini ada ndak? Harusnya kan sederhana.
Kalau Tuhan mau teko jelek iki lo aku, kan wis beres. Betul ya? Tetapi tetap dia konsisten, dia tidak lakukan ini sampai pada akhirnya orang per orang mati satu demi satu dan diadili dan dihakimi. Salah satunya untuk menguji iman. Tetapi saya melihat ada satu bangsa yang menjadi biji mata Tuhan, adalah bangsa yang beruntung sekali. Karena apa? Ketika manusia hampir semuanya diracuni dengan pandangan, aku percaya kalau ada buktinya, berarti bangsa yang tidak mengalami peristiwa dahsyat ini sampai besok pun tetap tidak percaya bahwa Tuhan itu ada. Walaupun harusnya mereka pakai dalil akal yang seringkali disebut dengan kata prima causa. Adanya kita pasti ada dukuri. Adane barang pasti ada penciptanya. Atasnya kita ada atasnya lagi, terus sampai terakhir gaduk. Adam dan Hawa dukure sapa iki? Ini prima causa, maksudnya begitu. Artinya adanya sesuatu benda pasti ada penciptanya. Semakin pintar orang, semakin tidak percaya. Mereka hanya percaya jika itu ada buktinya. Bapak Ibu, kita lihat, jangan nyalane Israel kalau dia itu menangan, ya, menangan. Karena ini janji, ya. Kita lihat di Keluaran pasal 19. Ternyata Tuhan itu pernah menampakkan diri. Tuhan pernah menampakkan diri, membuat seluruh orang Israel yang keluar dari Mesir, yang jumlahnya ditulis di dalam Alkitab itu 600.000 orang banyaknya, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Sehingga kalau saya hitung kira-kira pada waktu itu bisa-bisa 2 juta. Sebab kenapa? Itu catatan jumlah laki-laki. Lah padahal kalau sampeyan yang ikut ibadah ini noleh ke belakang, lanang mbek wedok akeh sing wedok. Wis. Betul. Belum anak-anak. Nah, Bapak Ibu, saya bacakan. Tuhan menampakkan diri di Gunung Sinai. Keluaran 19 mulai ayat 1 sampai 6. Langsung keluar ke 10 firman. Ini menjelang Tuhan ngasihkan, Tuhan itu pengen ketemu dulu. Lihat, pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai, lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub. Yakub adalah Israel. Dan kau beritakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, yaitu 10 tulah dan tambah 1 nyebrang laut Teberau, ya. Dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu, artinya Israel, sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab Akulah yang empunya seluruh bumi.
kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Bapak Ibu, silakan Anda baca lagi, kemudian saya loncat ke 15 dan 16. Hari ketiga Tuhan itu janji nemui orang Israel di Gunung Sinai. Gunung Sinai itu dibatasi, digaris, dipagari, tidak boleh ngelewati situ. Kenapa? Karena nanti Tuhan kesini, yang melanggar garis itu akan mati. Musa itu ada di tengah-tengah antara orang Israel dan Tuhan. Kenapa? Karena mereka itu takut dengan Tuhan yang datang. Bapak Ibu, lihat yang dipersiapkan ini 15-16. Maka kata Musa kepada bangsa itu, bersiaplah menjelang hari yang ketiga, dan janganlah kamu apa? Bersetubuh dengan perempuan, termasuk bojomu dewi. Begitu loh. Untuk apa? Aku adalah Allah yang kudus. Nggak ono sek-sekan. Kudus. Dan terjadilah pada hari ketiga, pada waktu terbit fajar, ada guruh dan kilat dan awan padat di atas gunung, dan bunyi sangkakala yang sangat keras, sehingga gemetarlah seluruh bangsa yang ada di perkemahan. Nah, Bapak Ibu, lihat. Ini yang terjadi, Tuhan betul-betul turun menjumpai orang Israel seperti yang dia janjikan. Baru kemudian Tuhan menurunkan 10 perintah Allah. Bilangan ke 20 yang sama. Oh, bukan. Kemudian firman Tuhan yang kemudian disampaikan tadi diingatkan lagi oleh Musa di dalam Ulangan pasal yang ke-5. Ini konteks bacaannya sama, ya, konteks bacaannya sama. Ke-10 firman dia bilang begini. Ayat yang pertama, Ulangan 5 ayat pertama. Musa memanggil seluruh orang Israel berkumpul dan berkata kepada mereka, dengarlah hai orang Israel, ketetapan dan peraturan yang pada hari ini kuperdengarkan kepadamu, supaya kamu mempelajarinya dan melakukannya dengan setia. Tuhan Allah kita telah mengikat perjanjian dengan kita di Horeb. Horeb itu dengan Sinai itu sama, bukan dengan nenek moyang kita, bukan dengan Abraham, Ishak, itu bukan dengan Yakub, ya. Mengikat perjanjian itu, tetapi dengan kita yang ada di sini pada hari ini, kita semua yang masih hidup. Bapak Ibu, bukan kepada nenek moyang, maksudnya bukan kepada Abraham, Ishak dan Yakub, tetapi kepada keturunan keempat daripada Abraham yang akan kembali ke Kanaan. Diberikanlah 10 perintah Allah. Nah, Bapak Ibu, gimana sekarang dengan orang Kristen? Tuhan, aku tidak ngalami podo Israel. Nah, disinilah kasih karunia Tuhan kepada orang beriman. Dia mau datang menjelma sebagai manusia, disebut Immanuel. Dalam jati diri Tuhan Yesus ada 100% yang ilahi, yang Allah, ada yang 100% yang manusia, sehingga Anda dan saya bisa melihat. Ketika dia bilang, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Lanjutannya apa? Saudara baca enggak itu? Coba dibuka Yohanes pasal 14
ayat 6 dan seterusnya. Saudara lihat enggak? Saudara biasakan baca ayat Alkitab itu yang komplit, jangan dipedot-pedot. Semua firman Tuhan itu penting untuk kita. 6 dulu, Yohanes pasal 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jalan menuju ke surga hanya dalam nama Yesus Kristus yang disebut orang Nazaret tadi. Kenapa? Karena dia adalah Allah yang menyertai kita, Immanuel, yang telah menjelma sebagai manusia. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Kata Filipus mewakili kita. Kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Sama pertanyaannya, Tuhan itu sing koyo apa? Kata Mbak Umaila, Tuhan itu ndak bisa diklaim ada, juga ndak bisa diklaim ndak ono. Imajiner. Nah, ternyata Yesus membuat yang imajiner menjadi realita. Dia katakan, kata Yesus kepadanya, ayat 9, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Kesimpulannya, Yesus Kristus adalah Tuhan bagi semua umat ciptaan. Amin. Nah, Bapak Ibu, tidak usah goyah dengan konten-konten tertentu zaman sekarang yang seringkali bisa menggoyahkan iman siapapun orangnya. Tetapi kembali kepada kitab suci kita, dan kita temukan Yesus sendiri bilang, bersabda kepada saudara dan saya, Yohanes pasal 10 ayatnya yang ke-30, dia sendiri bersabda, aku dan Bapa adalah satu. Tuhan Yesus sudah memberkati kita semuanya. Beri kemuliaan buat nama Tuhan. Amin. Bapak Ibu, jelas ya, mengerti ya. Ragu nggak? Ragu nggak? Percaya kalau Tuhan Yesus masih ragu nggak? Ragu maupun rokok loh. Sing duwe surga mek situ ya mek Tuhan Yesus wis karo maneh. Itu sesuai dengan Alkitab. Ya, makanya bangsa, hanya satu-satunya bangsa yang dilindungi Tuhan dan disayangi Tuhan itu saat ini. Siapa itu? Israel. Tahu negara dia tidak pernah gentar dia, karena dia biji mata Tuhan. Ya, jangan meragukan lagi ya. Percaya karo Tuhan Yesus, mati urip sugih melarat. Tuhanmu sapa? Juru selamatmu sapa? Tuhan Yesus Kristus. Lek wong lanang ketemu wong ayu belum ditukar enggak? Mau ditukar enggak keselamatan? Lah saiki dibalik. Mau lek wong lanang, saiki lek wong wedok ketemu wong ganteng. Mau ditukar enggak keselamatan? Mau rokok, nyanyi tipin rokok. Ayo tukeran keselamatanmu. Nyanyi tipin rokok. Jelas kan? Firman tadi jelas. Larang loh, lek undang guru ini larang loh. Saudara gratis loh. Ya, jadi jelas kita tidak ragu-ragu lagi. Makanya gereja liya gak gelem ngundang gak apa-apa. Sing penting paroni gelem nglayani Efrata. Saya ngomong sama beliau, kita dipisahkan kalau kita dipanggil Tuhan nanti.
Ya, kita ini dipisahkan kalau kita dipanggil Tuhan. Ayo saudara, jangan melepas iman kita. Susah koyo opo, rekoso koyo opo yo. Wis ngomong paling ekstrim itu apa? Melarat koyo opo. Ya, ojo dilepas Tuhan Yesus itu. Itu juru selamat satu-satunya. Kalau saudara gandol karo Tuhan, ini gandol. Ya, gandol ini loh, saudara. Saya percaya kok saudara dalam jaminan Tuhan. Ya, saudara dalam jaminan Tuhan. Ya Bu, saya tahu Bu. Ini supaya hatiku plong, itu saudara. Supaya kita tidak ragu-ragu lagi. Ya, melayani, mengasihi, beribadah, kita tidak ragu-ragu lagi. Ya, sekali Yesus, tetap Yesus. Sekali juru selamat yang namanya Yesus, tetap Tuhan Yesus. Saudara, puji Tuhan, luar biasa firman Tuhan sudah mengajarkan kepada kita